Halo Bung, selamat datang di Aneka Ulasan dan ini adalah JBL Go 3. Portable speaker dari JBL ini menawarkan durability yang bagus. Speaker ini juga udah siap banget Anda bawa kemana-mana Bung. Mau menerjang hujan pun nggak masalah karena speaker ini udah water resist. Soal kualitas suara juga menurut saya speaker ini nggak mengecewakan ya. Apalagi kalau misalkan melihat harganya yang ada di 600 sampai 700 ribuan, tentu ekspektasi saya cukup tinggi sama speaker ini. Apakah Anda perlu mempertimbangkan speaker ini? Bersama saya Kaisar Juan dan ini adalah review telat JBL Go 3. Kalau bicara soal build quality, JBL Go 3 ini punya kualitas yang solid. Bodinya ini pakai material mesh fabric, di bagian belakang ada rubber pad, di sisi bawah juga ada rubber feet agar speaker ini nggak slip. Di sisi atas ada tombol volume dan play pause. Di sisi kanannya ini ada tombol power dan tombol pairing. Dan di sisi kiri ini ada built-in paracord strap ya, buat nyantolin speaker ini ke karabiner atau ke manapun. Ada juga nggak perlu takut kalau speaker ini kecemplung atau kehujanan. Karena JBL Go 3 ini udah punya rating IP67 Bung. Jadi kalau misalkan Anda mau taruh speaker ini di luar ruangan pun masih aman banget. Bobot speaker ini juga masih tergolong lumayan enteng di 200 graman aja. Unit yang kita review ini warnanya teal dan masih ada banyak pilihan warna lainnya. Ada merah, hitam, abu, kuning, orange, pink, putih, dan biru. Biru bengep ada. Silahkan dipilih aja ya Bung ya. Yang sukanya yang mana? Secara spek juga JBL Go 3 ini udah cukup mumpuni Bung. Drivernya punya daya 4,2 watt, sudah support kodek AAC dan SBC, pakai Bluetooth 5.1 dan punya baterai yang menurut saya sih cukup kecil ya, cuman 750 mAh aja. Nanti kita lihat gimana daya tahannya. Nah, kalau kita mau bahas fiturnya, JBL Go 3 ini minim fitur banget ya Bung. Speaker ini nggak punya dukungan aplikasi apapun di dalamnya, jadi kita nggak bisa nyeting EQ-nya. Speaker ini juga nggak punya fitur TWS mode ya. Jadi Anda nggak bisa konekin speaker ini ke sesamanya untuk dapat suara yang lebih stereo. Low latency mode juga sayangnya belum ada di speaker ini. Jadi jujur ini cukup jadi deal breaker ya buat saya. Karena kalau melihat harganya yang udah di atas 500 ribuan, JBL Go 3 ini nggak punya fitur apa-apa. Kalau misalkan kita bandingin sama speaker-speaker terkini di kelasnya. Tapi kalau kita lihat umurnya nih, JBL Go 3 ini dirilis di Maret 2021. Jadi umurnya udah tepat 4 tahun Bung. Rasanya jadi lebih masuk akal kalau melihat speaker ini fiturnya nggak semeriah speaker-speaker zaman sekarang. Selain itu, seri Go 3 ini udah ada penerusnya yaitu Go 4. Nah, di generasi terbarunya ini ada beberapa upgrade fitur dari Go 3 ini, yaitu adanya dukungan aplikasi dan sudah bisa TWS mode. Tapi tetap aja, minimnya fitur di JBL Go 3 ini menurut saya cukup jadi deal breaker Bung. Kalau menurut Anda gimana? Silahkan share pendapat Anda di kolom komentar dan jangan lupa like dan subscribe Aneka Ulasan kalau video ini bermanfaat. Walaupun nggak punya low latency mode, JBL Go 3 ini surprisingly punya latency yang rendah Bung. Saat dipakai nonton, latensinya udah tipis banget. Suara dari scene yang tampil sudah terdengar cukup selaras. Saya juga masih bisa nonton dengan nyaman pakai speaker ini. Kita juga tes latensinya di game PUBG Mobile. Dan saya cukup kaget karena suara tembakannya masih on point, ada buntut ya sekitaran 2-3 langkah lah ya. Kalau buat saya masih nyaman banget kalau misalkan mau main game pakai speaker ini. Kekurangan selanjutnya dari JBL Go 3 ini adalah baterainya. Baterai 750 mAh ini udah kayak smartwatch. Cuma bisa ngasih daya sampai 5 jam aja untuk sekali ngecas. Dan untuk sebuah speaker portable outdoor, 5 jam playtime ini masih tergolong waktu yang sedikit. Kalau mendaki belum sampai checkpoint loh itu. Betul. Iya. Dengan daya tahan sependek ini, speaker ini jadi nggak begitu leluasa untuk dibawa bepergian dalam waktu yang lama. Apalagi kalau misalkan sampai nginep-nginep.
Jangan sering nginep-nginep. Kalau nggak perlu. Sedangkan kalau kita bandingin sama penerusnya yaitu JBL Go 4, baterainya naik jadi 850 mAh dan daya tahannya bertambah jadi 7 jam playtime. Untuk ngecas, JBL Go 3 ini juga butuh waktu 2,5 jam untuk ngecas sampai penuh, Bung. Daya yang dibutuhkan juga kecil di 6 watt aja. Oh, jangan suka markup gitu dong, Mas. Ya maaf, lagi musim kan? Tit. Daya yang dibutuhkan juga kecil, Bung, di 5 watt aja. Terakhir kita bahas sound quality-nya. Kita coba dengerin Spotify dengan volume 50%. Di volume segini powernya udah cukup gede menurut saya. Saat muter lagu-lagu IDM, sektor bassnya menurut saya kurang punchy, Bung. Sedangkan kalau misalkan sektor high frekuensinya cukupan aja dan nggak sampai nusuk di telinga. Tapi yang saya suka di sini adalah sektor vokalnya yang posisinya cukup di depan dengan karakter yang cukup basah. Detail instrumen juga masih bisa terdengar dengan jelas dan separasinya cukup rapi. Sedangkan di lagu-lagu rock, saya merasa speaker ini agak kewalahan ya, karena saya merasa sound stage-nya jadi sempit. Sektor high frekuensinya jadi lebih mendem dari sebelumnya, walaupun vokalnya masih terasa cukup di depan. Jadi mungkin kalau misalkan Anda suka memetalan, speaker ini akan terasa kurang banget ngangkat kualitasnya, Bung. Kesimpulannya, JBL Go 3 ini sekarang banyak yang jual di harga 600 sampai 700 ribuan, Bung. Seperti biasa tergantung sellernya mau umroh cepet atau enggak. Secara fitur memang speaker ini sudah dipastikan kalah bersaing sama kompetitor-kompetitor di kelasnya. Ini karena faktor umur speaker ini yang sudah 4 tahun, Bung. Tapi kalau misalkan soal build quality, speaker ini udah sangat bisa Anda bawa kemanapun Anda pergi, Bung. Mau camping, naik gunung, sampai arung jeram pun bisa. Kan sudah water resist. Betul. Dari kualitas suara pun menurut saya speaker ini masih oke banget walaupun nggak senendang itu. Rasanya di budget segini saya sebagai kaum mendang-mending agaknya susah ya merekomendasikan JBL Go 3 ini, Bung. Karena yang akan jadi pertimbangan adalah di budget di atas 600. Oh, markup lagi nih. Markup terus. Karena yang akan jadi pertimbangan adalah di budget di atas 500 ribuan ini JBL Go 3 akan bertempur dengan banyak banget portable speaker yang punya power jauh lebih besar dari ini. Bener nggak, Nob? Bener. Bagaimana menurut Anda? Silahkan share pendapat Anda di kolom komentar. Kalau misalkan mau cek harganya silahkan cek link di deskripsi ya, Bung. Mudah-mudahan nggak susah nyarinya. Karena di online store JBL sendiri speaker ini udah out of stock. Malah JBL Go 2 yang malah ready stock ya. Betul, JBL Go 4-nya juga malah nggak ada. Terima kasih untuk Anda yang sudah like dan subscribe Aneka Ulasan. Follow juga sosial media kita di @anekaulasan. Follow juga TikTok kita, banyak promo di sana. Dan saya Kaisar Juan dari Studio Hasselblad Media Group pamit. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa. Nasi kuning. Let's go.